Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian semuanya? Berjumpa lagi dengan Ibu Kiki, guru kelas 6 di SD Pusri Palembang. Hari ini kita akan belajar tema 2, yaitu persatuan dalam perbedaan, subtema 1, pembelajaran 1. Berikut tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Pada materi sebelumnya, kita telah mempelajari tentang kondisi politik di negara-negara ASEAN. Salah satunya adalah Indonesia. Kapan ya kira-kira Indonesia itu merdeka? Ya, betul sekali. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Sekarang, kita lihat dulu yuk cuplikan video berikut ini. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Dari video, cuplikan video tadi, kita sudah melihat bersama-sama untuk mencapai kemerdekaan membutuhkan perjuangan yang begitu berat. Maka dari itu, kita harus menghargai jasa-jasa para pahlawan kita. Salah satunya dengan cara mengikuti kegiatan yang berbau kemerdekaan Indonesia. Contohnya lomba 17 Agustus, kemudian mengikuti upacara bendera dengan hikmat, dan lain sebagainya. Lalu yang membacakan teks proklamasi tadi, ada yang tahu siapa? Apa? Oke, good job. Benar sekali, yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia adalah Bapak Insinyur Soekarno. Berikut Ibu bacakan sejarah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada 16 Agustus 1945 dini hari, Soekarno dan Muhammad Hatta dijemput paksa oleh sekelompok pemuda untuk dibawa ke Rengas Dengklok. Tujuannya agar kedua tokoh tersebut tidak terpengaruh oleh Jepang. Para pemuda itu berusaha meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah. Oleh karena itu, kedua tokoh bangsa tersebut diharapkan dapat segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sementara itu, di Jakarta, golongan muda yang diwakili oleh Wikana dan golongan tua yang diwakili Ahmad Subarjo melakukan perundingan. Ahmad Subarjo setuju untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Yusuf Kunto pun diutus untuk mengantar Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok. Mereka hendak menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta agar kembali ke Jakarta. Setelah tiba di Jakarta, mereka langsung menuju rumah Laksamana Tadasi Meida. Teks proklamasi disusun di ruang makan rumah Laksamana Tadasi Meida yang sekarang ini menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta Pusat. Pada pukul 2 sampai 4 dini hari, teks proklamasi disusun oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Atas permintaan Soekarno, Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi ditemani BM Diah. Rumusan teks proklamasi dari tulisan tangan tersebut dikenal dengan proklamasi klat. Nah, kalau diketik itu disebut dengan proklamasi otentik. Bisa kalian lihat di gambar. Setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan, bendera merah putih dinaikkan dengan diiringi lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya. 3 orang yang bertugas mengibarkan bendera saat itu adalah Latif Hendraningrat, Suhut, dan SK Trimurti. Bendera merah putih dijahit pertama kali oleh Ibu Fatmawati. Teks proklamasi dibacakan di Rumah Bung Karno, Jalan Penggangsaan Timur 56, Jakarta. Baiklah, dari teks proklamasi yang sudah dibacakan tadi, kita dapat menggali informasinya dengan menggunakan konsep adik simba. Apa itu adik simba? Ada yang tahu? Adik simba itu adalah A. Apa, di mana, K. Kapan, C. Siapa, M. Mengapa, bagaimana. Lalu, untuk menciptakan kerukunan dalam perbedaan, kita perlu melakukan adaptasi. Bukan hanya kita saja yang membutuhkan adaptasi, tetapi tumbuhan juga harus beradaptasi. Salah satu contohnya adalah tumbuhan kaktus. Jadi kalau kalian sudah pernah melihat tumbuhan kaktus, dia mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, batangnya yang terlihat tebal itu untuk menyimpan air. Kemudian yang kedua, daun yang berbentuk duri. Yang pertama itu fungsinya untuk melindungi diri, dan yang kedua itu untuk mengurangi penguapan dan memperluas penyerapan air di dalam tanah. Baik anak-anak, jadi yang sudah kita pelajari hari ini adalah yang pertama, yang kedua, dan yang terakhir. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.